Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafiz Naufal dengan NIM 230511053. Saya dari kelas TI 23B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi desktop yang telah saya kembangkan dan juga sebagai tugas dari mata kuliah basis data, yaitu Sistem Reservasi Hotel Pro. Aplikasi ini dibangun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah basis data dan dirancang untuk menjadi solusi manajemen hotel yang lengkap dan modern. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Tkinter untuk antarmuka grafisnya, dan yang terpenting, semua data dikelola secara terpusat menggunakan database MySQL. Oke, sekarang mari kita lihat fondasi utama dari desain database aplikasi reservasi hotel ini. Kita cek. Nah, ini adalah tabel dari database yang saya miliki untuk membangun sebuah aplikasi reservasi hotel. Di sini ada users, di mana user itu untuk menyimpan semua data pengguna, baik itu admin, staff, maupun pelanggan. Yang menarik di sini kita bisa menerapkan keamanan dengan melakukan hashing pada password menggunakan algoritma, sehingga password asli tidak tersimpan di database. Nah, kita bisa cek sendiri ya. Nah, kemudian kamar dan jenis kamar. Ini ada kamar. Nah, untuk kamar dan jenis kamar sendiri ini tabel ini saling terhubung. Jenis kamar menyimpan tipe-tipe kamar seperti standar atau deluxe, sementara kamar menyimpan detail setiap unit kamar, termasuk nomor kamar, harga, status, dan foto. Nah, kemudian ada reservasi. Reservasi itu adalah tabel transaksi utama yang menjadi penghubung antara tabel users dan kamar. Setiap kali ada pemesanan, sebuah catatan akan dibuat di sini yang dimana itu siapa yang memesan. Kita bisa mengetahuinya dan kamar mana yang dipesan dan untuk tanggal itu tanggal berapa. Kemudian ada pembayaran. Nah, pembayaran ini terhubung dengan reservasi untuk mencatat setiap transaksi pembayaran yang masuk, memastikan semua tagihan tercatat dengan baik. Kemudian ada ulasan nah, ulasan ini eh, itu mendukung fitur interaktif bagi pengguna. Jadi memungkinkan mereka untuk menyimpan kamar favorit dan memberikan ulasan setelah menginap di hotel. Kemudian kita akan lanjut saja ke demonstrasi dari aplikasi sistem manajemen reservasi hotel. Nah, ini adalah pemrograman dari sistem aplikasi reservasi hotel. Sini kita bisa menjalankannya. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita run atau menjalankan aplikasinya. Di sini yang pertama itu ada registrasi dan login. Saat pertama kali kita membuka, kita akan disambut oleh halaman login yang seperti kita lihat pada kali ini. Dan jika pelanggan belum punya akun, mereka bisa mendaftar dengan menekan tombol daftar yang ada di bawah ini. Kita akan coba aja untuk mendaftar yang baru ya. Kita daftar di sini. Nah, ini ada buat akun baru. Kita masukkan username yang kita inginkan. Misalnya saya ingin username itu Hafiz, kecil semua aja kecil. Hafiz Naufal.
Nah, kemudian save passwordnya itu 123. Nah, nama lengkapnya itu Muhammad Hafiz Naufal. Kemudian emailnya itu hafiznaufal@gmail.com. Kemudian nomor telepon kita ngasal aja ya, 085 8894. Nah, ini contoh kita ketika buat akun baru. Di sini ada username, password, kemudian ada nama lengkap, email, dan telepon. Kemudian setelah itu kita klik daftar. Di sini muncul pop-up bahwa akun berhasil dibuat, silahkan login. Nah, ini udah berhasil tandanya kalau udah muncul pop-up seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan akun yang tadi kita telah buat barusan. Kita tadi namanya itu Hafiz Naufal. Nah, sini saya akan mencoba masukkan password yang tidak sesuai. Kita passwordnya tidak sesuai. Sini apakah bisa masuk? Nah, login gagal, username atau password salah. Ini tandanya berarti yang password yang kita masukkan itu salah. Nah, coba kita masukkan yang benarnya. Itu 123. Kita klik login. Nah, ini udah masuk ke tuh, selamat datang Muhammad Hafiz Naufal. Ini udah masuk ke dalam sistem reservasi hotelnya. Di sini tersedia beberapa hotel, yaitu yang sudah dibuat atau ditambahkan di bagian admin. Nah, sekarang ini saya masuk di bagian pengguna atau user. Sini kita akan mencoba untuk reservasi hotel. Pertama, kita bisa klik apa pilihan hotel yang kita inginkan. Sini karena tersedia dua, jadi kita pilih saja. Kita bisa klik pesan sekarang. Ini juga ada tanggal, kita bisa atur check-in tanggal berapa dan check-out tanggal berapa yang sekiranya itu kosong. Tidak ada yang pesan. Kita bisa contoh di tanggal 14 dan tanggal 15. Kita bisa pesan sekarang. Nah, ini ada konfirmasi reservasi, yaitu dengan kamar 01 yang kita telah pilih tadi, itu standar. Kemudian check-in ada waktunya juga, lama menginap 1 malam, dan biayanya itu 200.000. Kita klik yes. Ini muncul pop-up, reservasi Anda berhasil dibuat, silakan cek riwayat untuk detailnya. Oke, kita klik cek riwayat. Nah, di sini riwayatnya sudah masuk, namun dalam status pending. Kenapa statusnya pending? Karena untuk mengubah status ini, kita yang mengubahnya itu dari admin. Kita nanti akan login sebagai admin untuk mengubah statusnya. Nah, ini ada dashboard pelanggan, ada pesan kamar, ada riwayat reservasi, ada profil saya. Ini profil yang tadi kita baru buat akunnya. Nah, ini kan sesuai tuh. Nah, kita juga bisa mengubah email, bisa mengubah telepon, nama lengkap, dan passwordnya juga bisa kita ubah. Tinggal kita klik simpan perubahan saja. Oke. Nah, kemudian di sini ada logout juga. Kita tadi sudah pesan kamar ya, di sini pesan kamar. Nah, pending statusnya. Nah, kemudian kita akan coba logout terlebih dahulu dan kita login sebagai admin. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman login lagi. Ya, selamat datang. Nah, kita akan coba login sebagai admin. Kita bisa masukkan username itu admin dan passwordnya itu admin. Kita bisa klik login. Nah, ini adalah dashboard dari admin. Di sini kita ada berandanya itu ada total pelanggan, total kamar, reservasi aktif, pendapatan bulan ini. Karena sebelumnya saya sudah mencoba membuat akun dan memesan kamar, sini ada keterangan pelanggannya 2. Itu yang pertama saya buat sendiri dan tadi yang barusan kita buat. Dan sini sebelumnya ada 30.000 pendapatan. Total kamar itu ada 4 sebenarnya. Di sini bisa kita lihat di manajemen kamar. Nah, di sini ada total 4 kamar.
Namun tadi bisa kita lihat sendiri di dalam sebuah dashboard pengguna itu cuman ada dua kamar, itu 01 dan 02. Nah, kenapa? Karena di statusnya ini yang 03 dan 04 itu dipesan dan yang 04-nya sedang perbaikan. Kita bisa ubah, tinggal klik dua kali, kemudian kita bisa ubah ke tersedia. Nah, itu nanti akan tersedia di bagian dashboard dari user atau pengguna. Kita bisa klik simpan, kita klik OK, dan kemudian ini juga kita perbaikan, kita ubah ke tersedia. Kita klik simpan. Nah, di sini sudah tersedia semua untuk kamar dan bisa kita lihat di sini ada beberapa fitur. Ada beranda, manajemen kamar. Nah, ini adalah dari fitur manajemen reservasi, di mana manajemen reservasi ini kita bisa mengubah status dari pesanan yang dilakukan oleh pelanggan atau user kita. Sebelumnya kita kan tadi sudah mencoba atas nama Muhammad Hafiz Noval untuk memesan nomor kamar 01. Tanggal ada, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Kemudian total harga 200.000. Nah, statusnya masih pending karena kita belum konfirmasi di admin ini. Untuk mengubah statusnya kita bisa klik dulu mana yang ingin diubah, misalnya ini. Kemudian kita klik ubah status. Nah, di sini kita bisa pilih status barunya apa. Ada dikonfirmasi, ada check-in, check-out, dan batal. Misalnya kita klik check-in. Nah, kita simpan. Status reservasi berhasil diperbaharui. Oke, di sini kita bisa lihat langsung berubah check-in. Nah, kita juga bisa mengubah yang lainnya, ini check-out. Kita bisa ubah check-out. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya dari pengguna lain. Di sini ada pengguna atas nama Hafiz. Ini atas nama Muhammad Hafiz Noval. Ini beda user atau beda pengguna. Nah, kemudian selanjutnya ada manajemen pembayaran. Ini manajemen bayar ini adalah fitur krusial. Jadi admin itu bisa melihat reservasi yang mana yang belum lunas. Kemudian lalu memproses pembayaran. Setelah pembayaran diproses, status reservasi akan otomatis berubah menjadi dikonfirmasi yang bisa langsung dilihat oleh pelanggan di akunnya. Yang ini itu menunjukkan koneksi dua arah antara admin dan user. Bisa kita lihat di sini Muhammad Hafiz Noval check-in 200.000. The check-in 200.000, total harganya itu masih keterangan di status pembayaran itu belum lunas. Untuk pengubahnya kita bisa klik bagian ini dulu, kemudian kita klik proses pembayaran. Nah, di sini masukkan jumlah bayar. Misalnya pelanggan tersebut sudah membayar lunas, kita bisa klik 200.000. Nah, kemudian metode pembayarannya menggunakan, kita ada beberapa pilihan, kita transfer bank. Nah, kita klik proses dan lunasi. Di sini keterangan pembayaran berhasil diproses dan reservasi telah dikonfirmasi. Nah, akan otomatis berubah menjadi lunas. Pembayarannya akan otomatis berubah menjadi lunas. Sama dengan hal lainnya, kita juga bisa mengubah proses pembayarannya. Kemudian selanjutnya ada fitur dari manajemen pelanggan, di mana ini adalah akun-akun pelanggan yang sudah daftar di aplikasi sistem reservasi hotel kita. Di sini ada yang pertama ada Hafnaf, kemudian yang kedua Hafiz Noval atau Muhammad Hafiz Noval yang tadi baru kita buat. Kita juga bisa nonaktifkan akun. Misalnya ini kita nonaktifkan akun saja. Nah, akun pelanggan berhasil dinonaktifkan. Ini yang sebelumnya saya pernah buat. Nah, akan otomatis hilang, langsung hilang dari manajemen pelanggan. Kemudian ada manajemen ulasan. Sebelumnya tadi atas nama pelanggan Hafiz, nomor yang memesan nomor kamar 01 itu telah memberikan rating dan memberikan komentar mantap. Di sini langsung masuk ke bagian dashboard admin.
Nah, sebelumnya dari pelanggan sendiri masuknya dari user pelanggan. Sini kita admin bisa membalasnya juga, balas ulasan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan saya coba langsung saja ya. Kita bisa klik logout terlebih dahulu. Kita masuk ke user. Tadi user itu atas nama Hafiz Noval. Kemudian passwordnya itu 123. Kita klik login. Nah, sini ada beberapa kamar yang tersedia yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Sini ada riwayat reservasi. Nah, ini udah dikonfirmasi statusnya tuh. Bisa kita cek status dikonfirmasi. Nah, kita juga bisa beri ulasan. Nah, namun ketika kita akan berikan ulasan itu statusnya harus sudah check out. Maka dari itu kita akan coba check out terlebih dahulu. Kita masuk ke admin lagi. Kita admin. Kita masukkan admin login. Nah, kita ubah menjadi statusnya menjadi check out. Kita klik simpan. Nah, sudah berubah menjadi check out dan kita coba masuk lagi ke usernya itu Noval, passwordnya 123. Kita masuk, kita bisa lihat langsung berubah menjadi check out dan kita bisa memberikan ulasan. Nah, ketika sudah check out statusnya kita bisa memberikan ulasan. Misal halnya itu kita kasih ratingnya bintang 5. Kemudian kita komentarnya itu memiliki kamar yang luas dan bersih. Nah, memiliki kamar yang luas dan bersih, kita bisa kirim ulasan. Ulasan Anda telah berhasil dikirim. Nah, ini bisa kita cek juga. Kita bisa cek juga di bagian admin yang sebelumnya. Admin. Kita login admin. Admin. Nah, kita bisa ke manajemen ulasan. Nah, ini ada manajemen ulasan. Tuh, yang sebelumnya tadi dari pelanggan Muhammad Hafiz Noval memberikan rating bintang 5. Nah, kemudian untuk komentarnya memiliki kamar yang luas dan bersih. Nah, kita bisa balas juga. Balasan admin, kita klik balas ulasan. Nah, ini ada komentar dari pelanggannya. Kita ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Nah, kita klik kirim balasan. Nah, sini langsung masuk. Nah, di sini sudah banyak fitur-fitur yang tersedia di bagian dashboard admin juga. Tuh, kita bisa lihat yang awalnya 30.000 jadi nambah sebanyak 200.000. Jadi totalnya 230.000. Karena yang sebelumnya sudah melakukan pembayaran lunas nih. Karena sudah membayar lunas 200.000 dan sebelumnya tadi ada 30.000 juga udah lunas, maka langsung otomatis berubah pendapatan hari ini yaitu 230.000. Nah, kemudian reservasi aktifnya 0 karena sudah check out, jadi 0. Kemudian total kamar yang tersedia ada 4. Ada 4 kamar. Kemudian total pelanggan 1 karena tadi kita baru membuatnya. Nah, karena yang satu lagi sudah dihapus yang akun sebelumnya itu. Nah, kita hanya punya 1 pelanggan. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari laporan keuangan kita bisa cek. Misalnya tadi kita pesan itu di tanggal 14, misalnya 14 itu kita pesan. Nah, 14 Juli. Nah, sini ada riwayat pesanannya. Sudah ada grafik pendapatannya yaitu sebesar 200.000. Bisa kita lihat yang garis biru paling atas ini. Laporan pendapatan hari ini, harian 2025. Tanggal 14, sini bisa lihat 20.000.
Kemudian sebelumnya dari tanggal 13 sampai 14. Nah, kita mendapatkan sebesar 30.000 di sini nih. Ada di sini barnya. Kemudian selanjutnya 14 Julinya di 200.000. Nah, di sini ada keterangannya dan total pendapatan dari tanggal 13 hingga tanggal 14 itu 230.000. Kita bisa cek di bagian total pendapatan. Nah, sini sudah sangat lengkap sekali. Sudah tersedia banyak fitur. Kemudian mungkin kita bisa cek kembali di bagian user. 1, 2, 3. Nah, kita juga seperti sama sebelumnya bisa pesan lagi, misalnya kita pesan yang harga 1 juta, pesan sekarang, kemudian kita lanjutkan pemesanan, yes. Nah, tuh langsung hilang karena tersedia hanya satu kamar. Jadi ketika kita sudah memesannya, kamar yang tersebut akan langsung hilang dari bagian dashboard pesan kamar ini. Nah, kemudian kita bisa cek pending, ini bisa kita lihat, atau kita bisa batalkan reservasi juga. Misalnya kita salah reservasi, nah kita bisa batalkan reservasi, kita klik yes. Nah, tuh kita lihat statusnya batal. Nanti di bagian admin juga sama. Nah, mungkin kita bisa membuktikannya bahwa database yang telah saya buat itu sudah terhubung dengan aplikasi saya, yaitu reservasi hotel. Kita bisa lihat bahwa memang saling terhubung. Kita coba cek ke admin, HPMyAdmin. Kita cek database saya yang saya sudah hubungkan. Bentar, kita refresh dulu. Yang sudah saya hubungkan dengan aplikasi saya tadi. Untuk membuktikannya bahwa emang sudah terhubung dengan aplikasi. Kita cek ke DB Hotel V2. Nah, bisa kita lihat sendiri. Di sini ada tabel-tabel yang emang ada di aplikasi saya. Bisa kita cek juga di ada kamar. Nah, di sini tuh sudah ada keterangannya, ada filenya, kemudian nomor-nomornya yang emang sesuai dengan dashboard tampilan di aplikasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ini membuktikan bahwa database dengan aplikasi saya itu sudah terhubung. Di sini ada user. Nah, sebelumnya ada user, yaitu Muhammad Hafiz Noval. Kemudian emailnya hafiznoval@gmail.com. Nah, untuk passwordnya, kenapa passwordnya ada angka-angka ini yang sulit untuk diketahui, padahal kan sebelumnya kita hanya memasukkan 1, 2, 3. Ya, karena password ini yaitu ada password hash yang sudah di-hashing, sehingga keamanannya itu lebih kuat. Nah, kita bisa melihat atau membuktikannya dari tampilan seperti ini. Nah, di sini juga ada fitur-fiturnya. Jenis kamar juga sudah ada. Standar dialog suite yang sama seperti tampilan sebelumnya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan, dan demikianlah demonstrasi singkat dari aplikasi sistem reservasi Hotel Pro seperti yang telah kita lihat tadi dan telah kita coba menjalankannya. Aplikasi ini bukan hanya sekedar antarmuka, jadi tetapi sebuah sistem yang terintegrasi penuh dengan basis data atau database yang terstruktur untuk mengelola semua aspek operasional hotel. Dengan adanya dua hak akses yang berbeda, yaitu untuk pelanggan atau user dan admin yang untuk hak akses kelola semua aplikasi kita. Aplikasi ini mampu melayani kebutuhan dari kedua sisi secara efisien dan menciptakan alur kerja yang logis.
Tentu masih banyak ruang yang bisa kita kembangkan dan kita bisa lakukan lebih. Nah, aplikasi ini masih bisa dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya demonstrasikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.